Alhamdulillah alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana anil ikhtilaf wal iftiraq wal tariqil mudil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits malam yujma'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya ucapan yang pantas diungkapkan karena dengan iradah, inayah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan dan alhamdulillah atas iradah Allah kita semua bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa lebih meningkat amal-amal ibadah yang dilaksanakan pada tahun 1443 Hijriah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas berkenaan dengan masalah niat ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, niat di dalam amalan adalah merupakan sesuatu perkara yang sangat mendasar, yang sangat penting. Karena niat adalah satu di antara syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sangat populer, hadis ini diriwayatkan atau tercantum di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Maka jelas dengan dalil ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa niat adalah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita samakan dulu persepsi kita supaya kita di dalam mengamalkan niat ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksud ya. Maka yang kedua kita akan bahas apa itu niat ya. Kita akan memperhatikan pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan niat ini. Yang pertama saya kutip pendapat Al-Mawardi ya. Di dalam sebuah kitab yaitu Matan Safinatun Najah, beliau mengatakan bahwa an-niyah itu adalah qasdus syai'i ya. Niat adalah memaksudkan sesuatu muktaronan ya, bersamaan bifi'lihi dengan perbuatannya. Itu adalah niat menurut Al-Mawardi ya. Kemudian yang kedua, menurut Asy-Sya'ati ya, di dalam kitab Al-Fathur Rabbani jilid kedua halaman 17, beliau mengatakan bahwa niat itu adalah
tawajjuhul qalbi, ya, menghadapkan hati, jihatal fi'li, ya, ke arah pekerjaan, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, wamtisalan li amrihi, dan karena melaksanakan perintahnya. Maka kiranya cukup dengan dua pendapat ulama ini kita dapat simpulkan bahwa niat saum, niat saum itu adalah maksudnya itu adalah maksud dan tekad yang sangat bulat di dalam hati, ya, untuk melakukan saum karena mengharap ridho Allah, ya, dan melaksanakan syariatnya. Ya, begitupun dengan niat sholat dan niat yang lain, ya, kecuali nanti niat ketika melaksanakan haji itu ada kalimat khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia dimanapun berada, selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan hukum niat. Nah, karena perlu diperhatikan, ya, perlu diketahui oleh ikhwan semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa niat atau hukum niat saum wajib itu hukumnya wajib, ya. Jadi niat saum wajib itu hukumnya wajib, perlu diketahui. Sedangkan niat saum sunat itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bahasan yang selanjutnya yang perlu kita sama-sama bahas. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan berniat saum Ramadan, ya, pada sebagian malam, paling tidak sebelum masuk waktu subuh, ya. Oleh karena itu, apabila seseorang belum berniat saum ketika sebelum masuk waktu subuh, ya, dan baru berniat setelah lewat waktu subuh, maka saumnya itu tidak sah. Maka karena itu, ya, kesempatan untuk berniat, ya, karena memang kenapa tidak sah? Karena kesempatan untuk berniat itu sudah terlewat. Maka hal ini perlu diperhatikan oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Niat saum Ramadan ini sebelum waktu subuh itu hukumnya wajib. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang tadi di Muqaddimah ana sampaikan, ya. Ani bani Umar radhiyallahu anhu an Hafsata radhiyallahu anha, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, malam yuzma isyama, barang siapa yang belum menetapkan niat saum qoblal fajri, ya, sejak sebelum fajar, maka kata Rasulullah fala siyamalahu, maka tidak ada saum baginya. Maka hadis ini jelas, ya, Rasulullah SAW memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa saum wajib atau saum Ramadan itu, ya, saum yang wajib itu hukumnya wajib. Kemudian yang selanjutnya, saudara-saudaraku yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya saum sunat, ya. Bagaimana niat saum sunat? Terdapat sebuah keterangan dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang menunjukkan bahwa bagi saum sunat itu tidak diwajibkan berniat sejak malam atau sebelum fajar. Berarti ketika seseorang itu belum makan atau
belum minum ya sesuatu pun sejak waktu fajar, dia boleh dengan mendadak melakukan saum walaupun telah masuk waktu fajar, bahkan sudah masuk siang hari. Di sini ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis. Kata Siti Aisyah, dahola alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau begini. Pada suatu hari data yaumin ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku ya, bersama dengan para istri-istri yang lain. Pakola, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum min syai'in, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istrinya, apakah kalian mempunyai makanan? Nah, ini pertanyaan ya ketika di luar saum atau di luar bulan Ramadan. Fakulna, maka kami menjawab, istri-istri Nabi menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau bersabda lagi, fa inni idzan shaimun. Maka kata Rasulullah, jika demikian aku sedang saum. Jadi dengan keterangan ini, hadis ini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika saum sunat, beliau mendadak melaksanakan ibadah saum ya, melaksanakan ibadah saum, belum niat dulu dari awal. Maka dengan demikian tidak diwajibkan ketika kita melaksanakan saum sunat ya, itu hukumnya tidak wajib niat sebelum waktu subuh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah dimanapun berada, maka dengan demikian jelas ya, berkenaan dengan masalah niat, apalagi berkenaan dengan niat saum Ramadan, ini hukumnya wajib. Oleh karena itu awas, hati-hati, sebelum subuh kita harus niat dulu ya, niat dulu ya. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan niat saum itu adalah kita bermaksud, kita bertekad ya dengan bulat di dalam hati untuk melakukan saum. Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian yang namanya niat itu adalah merupakan pekerjaan hati, dan niat saum Ramadan itu, saum wajib itu hukumnya wajib. Demikian, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya bagi hadirin yang mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada keterangan-keterangan yang salah, mudah-mudahan bisa dikoreksi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apabila banyak kesalahan, datangnya dari kebodohan, kealfaan, kesalahan ana sebagai manusia biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.